Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sama sekali tidak ada seorang pun di dunia ini yang membayangkan atau percaya bahwa kata-kata seperti itu benar-benar akan keluar dari mulut Dewi Brahma Monarch. Jika ada yang mengatakan bahwa dia telah menjalani sebagian besar hidupnya atas nama ayahnya, maka saat ini, dan mulai sekarang dan seterusnya, keinginan terbesar dalam hidupnya adalah membunuh ayahnya. Untuk mencapai hal ini, dia tidak akan ragu melakukan apapun, dan dia bersungguh-sungguh. Yunce menatap Qianye Yinger dengan mata menyipit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wajah Qianye Yinger secara langsung. Terakhir kali dia melihat sekilas kecantikannya, dia merasa seolah-olah dia tersedot ke dalam jurang yang dalam, jadi dia mati-matian berjuang untuk mengalihkan pandangannya, dan bahkan memberinya perintah tegas untuk tidak pernah melepas topengnya, depannya di masa depan. Dalam keadaan linglung, dia teringat bahwa ada suara surgawi dan melamun lainnya yang mengucapkan kata-kata serupa kepadanya di gubuk bambu hijau yang dikelilingi oleh ladang bunga yang luas. Hanya saja suara ini terlalu jauh, dan suara itu juga hanya akan ada dalam mimpinya mulai sekarang. Itu benar, penampilan Anda memang menjadi alat tawar-menawar besar yang Anda miliki. Di dunia ini, aku curiga tidak ada seorang pun yang bisa menolakmu jika kamu menggunakannya. Yunce memasang senyum setengah hati di wajahnya saat dia menatap Qianye Yinger, yang sedang berlutut di depannya. Meskipun punggungnya menempel ke dinding dan dia terpaksa melarikan diri, meskipun dia dipenuhi dengan kebencian dan telah lama dimakan kegelapan, dia masih cukup cantik untuk menyebabkan jiwa manapun jatuh ke dalam kebejatan. Tapi aku sangat penasaran tentang satu hal. Karena kamu sangat bertekad untuk membalas dendam sehingga kamu bahkan bersedia menjadi mainan bagi orang lain, mengapa kamu tidak memilih Laut Selatan saja? Aku yang sekarang hanyalah hantu yang tidak berguna dan kesepian, sedangkan Laut Selatan menguasai alam Dewa Laut Selatan, tempat kedua setelah alam Dewa Naga. Faktanya, ia memiliki kekuatan gabungan yang cukup untuk sepenuhnya menekan alam Dewa Kerajaan Brahma yang telah kehilangan Anda dan 3 Dewa Brahma. Mengingat kegilaannya padamu dan cara licikmu, kamu mungkin bisa perlahan-lahan membentuknya menjadi alat balas dendammu dan kamu bahkan tidak perlu menjadi budakku. Qianye Yinger bahkan tidak ragu memberikan jawabannya. Dia tidak layak. Jadi aku layak. Qianye Yinger tercengang dengan jawaban itu. Dia bersedia menjadi budak Yunce tapi dia tidak akan pernah ingin menjadi permaisuri Laut Selatan. Dalam pikiran bawah sadarnya, Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah ilahi selatan bahkan tidak layak untuk menyentuhnya, tapi Yunce. Ya, setelah dia pulih dari kebingungannya yang singkat, dia hanya memberikan jawaban satu kata. Hehe, aku sangat menyukai jawabanmu. Yunce terkekeh sambil perlahan berjalan ke depan dan berdiri di depan Qianye Yinger. Dia berdiri begitu dekat sehingga tubuhnya hampir menyentuh hidung indahnya. Dia mengulurkan tangan dan membelai kepala halus wanita itu sambil mengikat beberapa helai rambut emas di jari-jarinya. Untuk bisa mengubah Dewi Brahma Monarch menjadi mainan yang akan mendengarkanku selamanya, ini benar-benar godaan yang sulit ditolak. Di masa lalu, siapapun yang berani berdiri begitu dekat dengannya pasti sudah lama berubah menjadi debu yang berserakan, apalagi menyentuhnya. Qianye Yinger tidak melawan atau melawan, tetapi suara yang sedikit tidak stabil keluar dari bibirnya. Aku hanya punya satu permintaan, di masa depan, ketika Qianye Fantian telah kokoh di bawah kakimu, kamu harus membiarkan aku melakukan pukulan mematikan. Semua kesedihan yang dia alami dalam hidupnya, balas dendamnya sendiri dan balas dendam ibunya,
semuanya harus dibayar dengan darah segar Qianye Fantian. Untuk mencapai hal ini, tidak ada pengorbanan yang tidak bisa dia lakukan, tidak ada yang bisa dia lakukan, tidak terima. Ketika dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan pasrah pada nasibnya. Jawaban Yun Ce bahkan tidak penting, karena dia akan segera sepenuhnya berada di bawah kendalinya dan menjadi mainannya. Bahkan jika dia tidak dapat mencapai apapun di masa depan, dia bahkan tidak akan bisa menyesalinya. Qianye Yinger, yang telah menenangkan hatinya dan diam-diam menunggu Yun Ce menanamkan jejak budak padanya, tidak merasakan kekuatan jiwa Yun Ce menyerang tubuh dan jiwanya. Jarinya perlahan turun dari atas kepalanya saat ujung jarinya yang agak dingin menyentuh dahinya. Ia menyentuh wajah yang belum pernah disentuh pria sebelumnya, hingga akhirnya berhenti di bawah rahangnya. Jari Yun Ce dengan lembut mengangkat wajah halusnya, menyebabkan tatapannya bertemu dengannya pada jarak yang sangat dekat. Apakah kamu tidak ingin menggunakan kekuatanmu sendiri untuk berurusan secara pribadi dengan orang yang telah mengubah seluruh hidupmu menjadi lelucon? Nada suaranya tiba-tiba menjadi sangat dalam dan gelap. Kepalanya perlahan menunduk, hingga jarak wajah mereka tidak lebih dari beberapa inci. Tapi matanya tidak lagi dipenuhi dengan keserakahan rakus dan nafsu nakal. Qianye Yinger tertawa sedih. Saya sudah setengah lumpuh. Jika aku bisa melakukannya sendiri, jika ada secercah harapan saja, bagaimana aku bisa bersedia menjadi budak orang lain? Tidak, kamu bisa, kata Yun Ce dengan suara rendah dan dalam. Aku bisa memperbaiki pembuluh darahmu yang dalam dan memungkinkanmu memulihkan. Tidak, kamu akan mendapatkan kekuatan yang bahkan melebihi kekuatan yang kamu miliki di masa lalu. Qianye Yinger tidak mengatakan apapun dan ekspresinya juga tidak berubah. Jelas bahwa dia tidak mampu mempercayai kata-katanya. Yun Ce perlahan menarik tangannya dan mengulurkan kedua tangannya. Cahaya putih yang bersinar dari tangan kirinya adalah cahaya ilahi terang yang mengalir dengan kekuatan keajaiban kehidupan ilahi. Di tangan kanannya, ada setetes darah merah yang memancarkan cahaya hitam yang begitu pekat dan tebal sehingga dia tidak bisa menggambarkannya dengan jelas. Itu tampak seperti lubang hitam kecil yang memiliki kekuatan untuk melahap segala sesuatu meskipun ukurannya besar. Kamu hanya setengah lumpuh, jadi memperbaiki pembuluh darahmu yang dalam semudah membalikkan tangan. Juga, setetes darah iblis ini ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Pemalu Surga. Itu bukan sekadar setetes darahnya, itu adalah darah asal gelap Kaisar Iblis itu sendiri. Mata Qianye Ying melotot saat dia menatap cahaya hitam yang memancar dari tangan Yun Ce. Itu adalah kegelapan yang benar-benar luput dari kata-kata, kegelapan yang melampaui seluruh pengetahuan dan pemahamannya. Yun Ce tersenyum dan itu adalah senyuman yang Qianye Yinger masih belum mengerti saat ini. Qianye Yinger, dunia ini penuh dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya yang dinobatkan dengan gelar anak dewa atau dewi, tapi jika hanya ada satu dewi di seluruh alam semesta ini, tidak diragukan lagi itu adalah Dewi Brahma Raja. Bakat bawaannya sangat tinggi sehingga tidak ada seorang pun di wilayah ilahi timur yang bisa menandinginya. Dia bahkan belum mencapai usia 1000 tahun, namun persepsi dan pemahamannya tentang jalan mendalam telah mencapai tingkat guru ilahi. Bahkan setelah kekuatan suci Dewa Brahma miliknya dihancurkan, dia masih memiliki kekuatan mendalam yang mengerikan dari seorang guru ilahi tingkat menengah. Ini juga berarti bahwa meskipun dia tidak mewarisi kekuatan suci Dewa Brahma, dia masih sudah menjadi seorang guru ilahi tingkat menengah. Guru ilahi sebelum dia mencapai usia 1000 tahun. Bakat bawaan yang menakutkan seperti itu belum pernah terlihat di 3 wilayah dewa sejak awal mulanya. Faktanya,
Hal itu cukup menakutkan hingga dia menginjak-injak gelar guru ilahi termuda dalam sejarah beberapa ribu kali. Dia memiliki persepsi dan pemahaman guru ilahi tentang jalan yang mendalam, bakat bawaan yang tiada taranya untuk jalan yang mendalam, semua seninya yang mendalam telah dihancurkan, kepribadiannya sangat kejam, dan satu-satunya hasrat membara di hatinya saat ini adalah pembalasan dendam. Benar-benar sempurna. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih sempurna di dunia ini? Kamu ingin memberikan setetes darah asal Kaisar Iblis ini kepadaku? Qianye Yinger bertanya, mata emasnya telah diwarnai hitam pekat oleh cahaya hitam. Darah asal Kaisar Iblis. Bahkan ketika dia masih menjadi Dewi Brahma Monark yang lama, dia masih belum berani bermimpi untuk mendapatkan hal seperti itu. Tapi saat ini kualifikasi apa yang dia miliki untuk menerima hal seperti itu, alat tawar apa yang dia miliki untuk ditukar dengan hadiah seperti itu. Itu benar, kata Yunce. Di dunia ini, tidak ada orang yang lebih cocok untuk itu selain kamu. Apakah kamu memberitahuku hal-hal ini untuk membuatku lebih bersedia, sehingga aku tidak akan menolak ketika kamu menanamkan jejak budak padaku? Qianye Yinger berkata sambil tertawa dingin dan dalam. Maka kamu tidak perlu repot. Jejak budak. Yunce tertawa mengejek. Apakah kamu begitu ingin menjadi budak orang lain? Kau adalah Dewi Brahma Monark yang selalu meremehkan segalanya, Dewi Brahma Monark yang bahkan tidak akan melirik Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah selatan. Tapi saat ini, kamu nampaknya sangat ingin menjadi mainan tanpa jiwa, Qianye Yinger. Apakah arusmu benar-benar tenggelam begitu rendah? Apa maksudmu? Tatapan Qianye Ying berubah menjadi dingin. Aku akan memperbaiki pembuluh darahmu yang dalam dan membantumu bergabung dengan setetes darah asal Kaisar Iblis ini. Setelah itu, aku akan memberikan seni iblis kuno kepadamu, mengubahmu menjadi iblis selamanya. Diubah menjadi iblis selamanya, Qianye Yinger sebelumnya tidak akan pernah bisa menerimanya. Namun, bagi dia saat ini, jika dia bisa mendapatkan kekuatan yang melebihi kekuatan sebelumnya karena hal ini, kekuatan yang memungkinkan dia untuk membalas dendam secara pribadi, bagaimana dia bisa menolak? Tetapi harga bukanlah tanda budak. Sebaliknya, itu akan menjadi alat balas dendamku, mulai hari ini dan seterusnya. Cahaya putih dan hitam terus bersinar dengan tenang dari tangan Yunce. Kamu akan menggunakanku sebagai alat balas dendam dan aku akan melakukan hal yang sama padamu, betapa adilnya itu. Qianye Yinger menatapnya saat dia mencoba menemukan jejak ejekan di matanya. Tapi satu-satunya hal yang dia lihat adalah kegelapan suram yang tak terbatas. Senyuman dingin muncul di wajahnya, sedingin es dan mengejek. Betapa kekanak-kanakan dan bodohnya. Jika kamu tidak menanamkan jejak budak padaku, bukankah kamu takut aku akan menjadi cukup kuat di masa depan untuk membalikkan situasi kita? Ketika saatnya tiba, bahkan jika kamu ingin menanamkan jejak budak padaku, itu sama sekali tidak mungkin. Sudut mulut Yunce melengkung dan bahkan giginya yang terlihat pucat suram. Aku bisa membantumu mendapatkan tubuh dan kekuatan yang melampaui apa yang pernah kamu miliki, tapi aku juga bisa melepaskanmu dari segalanya dalam satu malam. Apa kamu percaya padaku? Kata-kata Yunce jelas tidak bohong. Dia akan menghadiahkan Qianye Yinger setetes darah asal Kaisar Iblis, tapi dia pasti tidak akan memberikan bencana abadi kegelapan padanya. Aku hanya bisa menggabungkan paling banyak dengan 2 tetes darah asal Kaisar Iblis, tapi Kaisar Iblis pemalu surga meninggalkanku dengan 3 tetes sebelum dia pergi. Apa kamu tahu kenapa? Yunce melanjutkan,
Itu karena aku membutuhkan inkubator kultivasi yang sangat baik agar aku bisa menyatu sempurna dengan 2 tetes darah asal Kaisar Iblis ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi tetes darah iblis ketiga ini untuk digunakan inkubator. Tubuh dan bakat bawaan Anda memiliki kualitas tertinggi dan Anda juga hanya memiliki bentuk energi mendalam yang paling murni dan orisinal. Tidak ada inkubator yang lebih sempurna di alam semesta ini selain Anda. Yun Ce sangat jujur saat dia berbicara. Tapi yang kuinginkan bukan hanya tubuh dan kekuatanmu, aku juga menginginkan otakmu. Aku tidak ingin boneka yang hanya mengutamakanku dalam segala hal, mengerti? Kali ini, Qianye Yinger akhirnya menunjukkan reaksi yang keras. Cahaya hitam di tangan Yun Ce telah memasuki matanya dan menyinari bagian terdalam jiwanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya sangat kusam dan tenang. Sorot matanya sama seperti ketika dia, sebagai Dewi Brahma Monark di masa lalu, mencengkeram leher Yun Ce dan memberinya tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Kamu tidak akan menyesali ini. 4 kata pendek itu diucapkan tanpa emosi. Dia juga tidak repot-repot mengucapkan sumpah yang tidak berarti seperti aku bersumpah setia selamanya padamu dan aku tidak akan pernah mengkhianatimu, kepadanya, karena itu adalah hal yang paling tidak masuk akal dan konyol di dunia. Bagus sekali, kata Yun Ce sambil menatapnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi Dewi Brahma Monark, dan kamu juga bukan lagi Qianye Yinger. Sebaliknya, nama keluargamu adalah Yun dan namamu adalah Qianying. Kata-katanya bukanlah sebuah pertanyaan melainkan sebuah pernyataan. Qianye Yinger sudah mati. Saat ini, hanya Yun Qianying yang ada di dunia ini. Katanya dengan suara yang membosankan dan lembut. Bahkan membuang nama belakangnya tidak menimbulkan riak apapun di hatinya. 2 kata Qianye pernah melambangkan kemuliaan dan keyakinan baginya. Namun sekarang, itu hanyalah rasa malu. Yun Ce menutup tangan kanannya dan cahaya hitam menghilang. Namun, tangan kirinya, yang bersinar dengan cahaya putih pekat, menerjang ke depan sambil menekan dada Qianye Yinger. Energi cahaya murni mengalir ke tubuhnya seperti arus hangat dan lembut dan mencapai pembuluh darahnya yang dalam. Karena Qianye Fantian ingin memastikan bahwa mustahil bagi Qianye Yinger untuk memulihkan kekuatan sebelumnya, metode yang dia gunakan untuk menghancurkan pembuluh darahnya yang dalam secara alami sudah di luar kebiasaan. Itu pasti tidak meninggalkan kemungkinan untuk pemulihan. Bahkan Ratu Naga Wilayah Barat tidak akan mampu melakukannya. Namun, Yun Ce, yang telah mengembangkan keajaiban kehidupan ilahi yang lengkap, berada di luar pengetahuannya, jadi dia adalah satu-satunya pengecualian di alam semesta ini. 2 iblis yang telah ditinggalkan oleh dunia dan termakan oleh balas dendam, 2 mantan musuh bebuyutan, telah menjadi alat balas dendam satu sama lain di negeri yang dikenal sebagai Frost Timur di wilayah ilahi utara. Tak seorang pun menyadari bahwa benih kegelapan yang tak tertandingi telah ditanamkan pada nasib wilayah ilahi utara, nasib alam dewa, dan nasib seluruh primal chaos mulai saat ini dan seterusnya. Apa sebenarnya mukjizat ilahi itu? Itu adalah keajaiban surga yang tidak mungkin terjadi jika aturan logika normal diterapkan. Keajaiban kehidupan ilahi adalah kekuatan ilahi inti yang dimiliki oleh Dewi Pencipta kehidupan Li Su. Ia dapat menyembuhkan luka apapun, menyembuhkan penyakit apapun, membersihkan racun apapun, tetapi kekuatan terbesarnya terletak pada kenyataan bahwa ia dapat menciptakan kehidupan. Misalnya, ras roh kayu yang bertahan hingga saat ini adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh keajaiban kehidupan ilahi. Ini juga alasan mengapa, ketika Yun Ce lumpuh dan diambang kematian,
Royal Wood Spirit Orb di dalam tubuhnya mampu mengaktifkan keajaiban kehidupan ilahi yang tidak aktif dan menyebabkan Yunce pulih secara ajaib. Yunce tidak memiliki darah ilahi atau jiwa ilahi Lisu, sehingga keajaiban kehidupan ilahi yang dapat ia gunakan secara alami jauh dari mampu dibandingkan dengan yang digunakan Lisu. Namun, itu masih merupakan seni dewa penciptaan, jadi meskipun dia tidak memiliki kekuatan ilahi dewa penciptaan yang sesuai, bagi dunia makhluk fana saat ini, seni itu masih memiliki kekuatan ilahi yang ajaib. Di bawah cahaya energi mendalam yang mengalir dengan kekuatan keajaiban kehidupan ilahi, pembuluh darah mendalam yang Qianye Fantian hancurkan secara pribadi bagaikan bunga layu setelah hujan badai. Mereka telah memperoleh kehidupan baru, berkembang sekali lagi. Setelah 12 jam, Qianye Yinger membuka matanya dan merasakan pembuluh darahnya yang terlahir kembali. Dia menatap Yunce, yang tubuhnya diliputi cahaya putih suci tetapi matanya sama suram dan gelapnya dengan jurang maut. Dia tidak bersemangat atau dipenuhi dengan emosi dan hati serta jiwanya sangat tenang. Sejak dia melarikan diri dari alam dewa kerajaan Brahma, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat mengalami momen damai seperti itu lagi. Dia juga menemukan bahwa Yunce memiliki lebih banyak rahasia daripada yang pernah dilihat atau dibayangkan siapapun. Mungkin, tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah benar-benar memahaminya sebelumnya. Dia telah sepenuhnya memulihkan pembuluh darahnya yang dalam 12 jam, dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi wajah Qianye Fantian setelah dia mengetahuinya. Cahaya putih di tubuh Yunce menghilang dan aura gelap dan menyeramkan memenuhi seluruh ruangan sekali lagi. Sepertinya menaruh harapan terakhirku padamu adalah keputusan yang tepat, kata Qianye Yinger perlahan. Sekarang dia sudah tenang kembali, matanya bersinar dengan cahaya yang begitu kuat, dan sedingin es sehingga orang lain tidak berani menatap lurus ke matanya. Kamu selalu memberiku kejutan yang menyenangkan. Sekarang setelah pembuluh darahnya yang dalam pulih, energinya yang dalam juga berhenti menghilang dan kekuatannya yang dalam telah stabil di tingkat ketiga alam penguasa ilahi. Meskipun kekuatannya masih jauh dari puncaknya, dia telah memperoleh harapan baru yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Begitu dia bergabung dengan darah asal Kaisar Iblis, efek erosi tak terlihat dari energi yin wilayah ilahi utara akan hilang sepenuhnya. Yunce tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya, darah iblis yang diselimuti cahaya hitam muncul di ujung jarinya. Apakah kita mulai sekarang? Qianye Yinger bertanya. Kita tidak akan menunggu kekuatanku pulih. Ketika pembuluh darah dalam seseorang dipulihkan, semua energi dalam di dalamnya harus dilepaskan. Karena pembuluh darahnya yang dalam baru saja pulih, pembuluh darahnya masih kosong dan di tempat seperti wilayah ilahi utara, pemulihan energinya yang dalam puluhan kali lebih lambat dari biasanya. Tidak perlu, jawab Yunce dengan suara rendah. Kamu saat ini berada dalam kondisi paling sempurna untuk ini. Saat suaranya jatuh, dia mengulurkan tangannya dan ujung jarinya mengetuk dada Qianye Yinger dengan cara yang tidak ringan atau berat. Dia menyaksikan setetes darah asal Kaisar Iblis yang berasal dari Jie Yuan memasuki tubuhnya tanpa suara. Qianye Yinger bukanlah Yunce, yang telah dipeluk erat oleh energi kegelapan yang mendalam. Jika dia mencoba menggabungkan secara paksa dengan darah asal Kaisar Iblis, itu hanya akan mengakibatkan dia dilahap oleh darah iblis. Cahaya hitam muncul di sekitar tubuh Qianye Yinger. Rambut emasnya menari-nari di udara dan mata emasnya langsung berubah menjadi hitam pekat. Telapak tangan Yunce tidak meninggalkan tubuhnya dan dia sepenuhnya mengendalikan darah iblis.
Pada saat inilah cahaya hitam di sekitar tubuh Qianye Ying mulai perlahan surut, dan ekspresi rasa sakit yang muncul di wajahnya juga menghilang bersamaan dengan itu. Tubuh Yunce tiba-tiba bergeser ke depan, telapak tangannya masih berada di dada Qianye Ying, dan dia menekannya dengan kasar. Apakah Anda tahu cara berkultivasi ganda dan cara menjadi inkubator yang benar? Suara Yunce sedingin es tapi tatapannya panas terik dan penuh nafsu. Untuk bisa menjatuhkan Dewi, berapa banyak pria yang berfantasi melakukan hal seperti itu. Tapi hanya dia yang diizinkan melakukannya. Dan dia bahkan menawarkan dirinya terlebih dahulu. Kebingungan muncul di mata indah Qianye Yinger. Bahkan dia pernah mengalami saat-saat di mana dia benar-benar bingung. Yunce tertawa kecil. Tidak apa-apa, saya akan mengajari Anda semua hal ini. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengajari Anda setiap hari. Bahkan jika kamu tidak ingin belajar, tubuhmu secara alami akan mulai mengambilnya. Suara robekan terdengar di udara saat Yunce dengan kasar merobek jubah hitam yang dikenakan Qianye Yinger. Tubuh gioknya, tubuh yang sesempurna keajaiban yang diciptakan para dewa, tiba-tiba muncul di depan matanya. Meskipun sekelilingnya gelap dan suram, tubuhnya yang megah tampak bermandikan cahaya bulan yang lembut. Setiap inci kulitnya yang seputih salju dan otot-otot halusnya, setiap lekuk lembutnya, melukiskan gambaran tertinggi keindahan di dunia ini, di dunia mimpi, dan khususnya di dunia fantasi. Sedikit getaran menjalar ke seluruh tubuh Qianye Yinger. Dia tidak melawan. Dia tidak punya hak untuk menolak, karena ini adalah harga yang harus dia bayar. Untuk beberapa saat yang singkat itu, dia lebih suka berada di bawah jejak budaknya. Setidaknya jiwa dan martabatnya tidak akan mengalami rasa sakit dan penghinaan seperti itu jika memang seperti itu. Dia perlahan-lahan menutup mata indahnya, tapi nyala api sudah mulai membakar mata Yunce. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan bisa merasakan emosi yang kuat selain kebencian. Namun, tubuh giok sang dewi justru membuatnya ingin tenggelam dalam kebobrokan tanpa syarat. Dia langsung menyegel setetes darah asal Kaisar Iblis yang ingin dia aktifkan di dalam tubuh Qianye Yinger. Yunce tidak lagi peduli tentang masalah penggabungan tubuh iblis ke dalam tubuhnya saat dia mendorongnya ke bawah dengan cara yang hampir kejam. Sayang sekali pemirsa yang di rumah, adegan bercocok tanamnya telah disensor hehehe. Dongfang Hanwei dengan patuh dan diam-diam berjaga di luar. Setelah Yunce membawa penyelundup misterius itu ke ruang kultivasi, dia tidak muncul selama 3 hari penuh. Saat kota kerajaan Eastern Frost sedang dibersihkan, rasa tidak nyaman masih terasa di udara. Lagi pula, penyelundup itu juga memiliki tingkat kekuatan yang sangat mengerikan. Hari ini, ketua klan-klan Raja Wali Kegelapan, Ming Xiao, secara pribadi datang untuk menemui Yunce. Tapi orang yang akhirnya dia lihat pada akhirnya adalah orang yang biasanya paling dekat dengan Yunce, Dongfang Hanwei. Senior Yun telah menyegel dirinya sendiri di dalam penghalang selama beberapa hari, jadi jelas bahwa dia sedang sibuk dengan sesuatu yang penting dan dia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Dongfang Hanwei memberitahu Ming Xiao. Mengapa Master Klan Ming sangat ingin bertemu Senior Yun? Apa masalahnya? Membalas Yang Mulia. Di masa lalu, Ming Xiao tidak memedulikan Dongfang Hanwei, tetapi saat ini, ekspresi dan sikapnya penuh hormat dan hormat. Setengah bulan yang lalu, yang tertinggi secara khusus memerintahkan pelayan ini untuk membantunya menemukan beberapa informasi khusus. Pelayan ini secara pribadi telah menyiapkan informasi ini selama beberapa hari terakhir. Untungnya, saya tidak gagal dalam misi saya dan saya datang untuk menyampaikan informasi.
Dongfang Hanwei ingat bahwa Yun Che memang sengaja meminta Ming Xiao untuk tinggal setengah bulan yang lalu di puncak Cold Cloud Mountain. Setelah merenungkan masalah ini sebentar, dia berkata, "Karena senior Yun memberimu instruksi khusus ini, maka itu pasti sesuatu yang penting dan dia pasti ingin mendapatkan informasi ini sesegera mungkin. Hanya saja saya tidak tahu kapan dia akan keluar dari ruang kultivasinya. Bagaimana dengan ini? Master Klan Ming dapat memberikan saya hal-hal yang perlu Anda sampaikan kepada senior Yun terlebih dahulu dan saya akan memberikannya kepadanya sesegera mungkin." Dalam keadaan normal, Ming Xiao pasti akan menolak. Namun, dia terlalu takut pada Yun Che. Dia akan sangat senang untuk menghindari bertemu langsung dengannya jika dia bisa. Selain itu, ada rumor yang beredar bahwa Putri Hanwei telah menarik perhatian Yun Che dan dia menemaninya setiap malam, dan inilah alasan utama mengapa Yun Che memilih untuk tinggal di negara Eastern Frost. Ming Xiao dengan cepat mengeluarkan dua kristal jiwa dengan warna berbeda tanpa banyak berpikir atau ragu. Karena itu masalahnya, saya harus menyusahkan Yang Mulia untuk meneruskan ini untuk saya. Saya juga meminta Yang Mulia memberitahu Yang Mulia bahwa Ming Xiao telah melakukan semua yang dia bisa dan bahwa saya telah memberikan informasi ini kepadanya. Dalam 15 hari, saya pasti tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Ada segel kuat di kedua kristal jiwa. Mengingat kekuatan Dongfang Hanwei, dia tidak akan bisa memeriksanya bahkan jika dia menginginkannya. Setelah dia mengambil kristal jiwa yang diberikan kepadanya oleh Ming Xiao, Dongfang Hanwei kembali ke tempat Yun Che berada. Saat dia berdiri di dekat pintu, suara Yun Che tiba-tiba terdengar di telinganya. "Ambilkan beberapa pakaian wanita untukku dan kirimkan." Permintaan yang aneh, tapi Dongfang Hanwei tidak berani berlama-lama dan dia buru-buru pergi mengambil pakaian. "Senior Yun, aku masuk." Saat dia membuka penghalang dan membuka pintu, Dongfang Hanwei masuk membawa sekumpulan jubah istana mewah yang dia pilih sendiri. Setelah itu, dia terpaku di tempatnya, benar-benar linglung. Seorang wanita duduk di samping Yun Che. Wanita itu membelakanginya, rambut emasnya tergerai agak acak-acakan di bahu yang harum. Jelas sekali jubah hitam yang dia kenakan telah melalui perlakuan kasar, pakaiannya begitu terkoyak sehingga tidak bisa menyembunyikan tubuh atau punggungnya. Sebagian besar bokong dan paha batu gioknya terekspos ke udara, kulitnya sebenarnya lebih putih dari salju pertama yang turun, lebih berkilau dari batu giok porselen, bahkan memancarkan cahaya redup seperti bulan. Hanya dengan melihatnya saja sudah menyebabkan Dongfang Hanwei merasakan gelombang pusing. Jubah Yun Che terbuka dan longgar, memperlihatkan sebagian besar tubuh bagian atasnya, dan sepertinya ada butiran keringat di dahinya. Ada bau aneh di udara, dan sangat kental hingga membuatnya pusing. Meskipun Dongfang Hanwei masih perawan, bagaimana mungkin dia tidak menyadari apa yang terjadi di sini dan betapa intensnya hal itu. Dia hanya berdiri di sana dalam keadaan linglung selama beberapa napas sebelum akhirnya berhasil sadar kembali. Dia menundukkan kepalanya yang halus dengan bingung saat dia mengambil jubah istana dan tiba di depan Yun Che. "Senior Yun, ini pakaian yang kamu inginkan," katanya dengan suara panik. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti alasan mengapa Yun Che tiba-tiba meminta pakaian wanita. "Apakah Ming Xiao ada di sini?" Yun Che bertanya. Dia tidak lupa bahwa hari ini adalah batas waktu yang dia berikan kepada Ming Xiao. Dongfang Hanwei buru-buru menjawab, "Dia baru saja datang dan dia juga memintaku untuk memberikan dua kristal jiwa ini kepadamu." Saat dia berbicara, dia dengan panik mengeluarkan kristal jiwa, tetapi di saat panik dan kecerobohan,
dia menjatuhkan salah satu kristal jiwa secara tidak sengaja. Saat dia hendak mengambilnya, Yun Ce mengaitkan jarinya dan dua kristal jiwa tiba di tangannya. Sudut bibirnya juga mulai melengkung membentuk lengkungan yang agak berbahaya. Sepertinya kamu sudah memikirkan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Qianye Yinger berbalik, matanya menyapu kristal jiwa di tangan Yun Ce. Setelah mendengar suara Qianye Yinger, Dongfang Hanwei tanpa sadar mendongak, tatapannya bersentuhan dengan profil wajah Qianye Yinger. Pada saat itu, tatapannya tiba-tiba membeku dan seolah-olah ada sesuatu yang menghantam jiwanya dengan keras, membuat suasana menjadi kacau, kepalanya berdengung. Tidak diragukan lagi bahwa Dongfang Hanwei adalah wanita yang sangat cantik, dan gelarnya sebagai wanita tercantik nomor 1 di negara Eastern Frost jelas bukan hanya sekedar pamer. Dia juga sangat menyadari kecantikannya, jadi selama periode ini, dia selalu berpikir bahwa kemungkinan besar Yun Ce datang ke negara Frost Timur dan memilih untuk tinggal di sana karena dia. Namun, saat melihat wanita di depannya, dengan jubah hitam compang camping dan rambut acak-acakan, bahkan melihat profil wajahnya pun telah membuat Dongfang Hanwei, sesama wanita, merasa seolah-olah telah terjerumus ke dalam fantasi surrealis, sebuah ilusi yang bahkan lebih tidak nyata daripada mimpi. Kamu boleh kembali. Dia samar-samar mendengar suara Yun Ce dalam keadaan linglung. Saat jiwanya ditarik kembali dari dunia fantasi, dia buru-buru menundukkan kepalanya yang lembut, tidak berani melihat lagi ke arah wanita itu. Setelah itu, rasa rendah diri dan malu yang begitu kuat hingga tak terlukiskan menyerangnya, dan untuk waktu yang lama, pertama kali dalam hidupnya, dia justru merasa malu dengan wajah yang selama ini dia banggakan. Dia tidak tahu bagaimana dia bangun atau bagaimana dia pergi. Saat dia berdiri di luar, dia melihat ke langit dan dia baru berhasil memulihkan akalnya setelah waktu yang lama berlalu. Setelah dia menghela nafas muram, matanya menjadi lebih kusam dan redup dari sebelumnya. Saat dia dengan santai mengambil jubah istana biru muda, alis Qianye Ying sedikit berkerut, tapi dia masih melambaikan tangan gioknya. Saat cahaya yang sangat besar bersinar, cahaya itu muncul di tubuhnya, jubah hitamnya yang compang camping jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan. Bukan karena dia kekurangan pakaian untuk diganti, hanya saja pakaian yang dia bawa semuanya adalah jubah dewa yang dihiasi dengan simbol kekuatan Dewa Brahma Monarch. Benda-benda itu juga berwarna emas dan terlalu mencolok dan mencolok, benda-benda itu tidak lagi ingin dia sentuh. Apa itu? Dia bertanya. Saat dia mengambil dua kristal jiwa dan menghapus segelnya, Yun Ce berkata dengan suara lembut, salah satu kristal ini berisi informasi tentang setiap kerajaan dan kerajaan bintang atas di wilayah ilahi utara. Namun, mengingat tingkat alam bintang ini, itu hanya dapat berisi informasi yang paling dangkal. Adapun kristal ini, jari Yun Ce menekan kristal jiwa berwarna merah. Itu adalah daftar wanita di wilayah ilahi utara. Saya awalnya akan memilih inkubator saya dari daftar ini. Tapi sekarang, saya tidak membutuhkannya lagi. Saat suaranya jatuh, dia hendak memecahkannya dengan santai, tapi sesosok batu giok melintas dan kristal jiwa jatuh ke tangan Qianye Yinger. Dia dengan lembut mengangkatnya dengan jari gioknya yang panjang dan halus sambil berkata, ini mungkin ada gunanya.